Cara yang baru itu harusnya mengubah peran BUMDes yang dulunya jadi pelaku, kemudian sekarang harusnya jadi wadah. Jadi BUMDes tidak harus membuat produk yang baru, layanan yang baru, karena masyarakat kurang apa produksi. Itu jadi masalahnya itu bukan di produksi. Masalahnya adalah bagaimana ini ada kolaborasi antar para pemain ini untuk membangun satu ekosistem ekonomi digital yang ada di desa. Nah, BUMDes punya peran strategis di situ. Hai semuanya, bertemu lagi di podcast Desa bersama saya, Saiful Sukorini. Teman-teman, hari ini saya balik ke BUMDes ID lagi setelah setahun lebih ya, setahun lebih geser ke Kampung Mataraman. Tapi sama saja masih ngobrolin desa. Dan teman-teman, hari ini kita akan bincang-bincang sama guru saya, Pak Rudi Suryanto, Pak Rudi Sinkor. Ngobrolin soal BUMDes, bagaimana peran pentingnya di era pandemi yang penuh disrupsi ini. Teman-teman pasti udah kenal lah Pak Rudi, founder BUMDes ID, sekjen Forum BUMDes Indonesia, dan masih banyak lagi pokoknya. Langsung saja Pak Rudi kita ngobrol-ngobrol. Ya, siap. Pak Rudi, bagaimana sih seharusnya kita memandang, mindset kita seharusnya bagaimana biar memandang pandemi ini lebih positif dan bisa lebih produktif, terutama untuk BUMDes ya? Ya, pandemi ini kan sudah jadi realita, udah berjalan 1 tahun lebih harusnya. Apa yang sudah terjadi ini kan ya kita harus terima sebagai kenyataan yang harus kita hadapi. Nggak ada yang tahu ini akan berakhir kapan, nggak ada yang bisa memastikan ini berakhir tahun ini atau juga tahun depan, sehingga salah satu sikap yang kita harus ambil adalah ya bagaimana kita berdamai, hidup berdampingan dengan pandemi. Kenyataannya di luar sana banyak yang sudah bisa move on, sudah bisa bangkit, berlari. Salah satunya adalah karena mereka mengambil sikap positif, artinya di keadaan yang sesulit apapun itu masih ada peluang. Jadi bagaimana kita kemudian fokus pada bukan apa yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya, tapi ada fokus pada kondisi saat ini dan yang ke depan. Karena di balik berbagai pandemi ini masih banyak peluang. Dan ini harusnya jadi momentum bagi desa, karena justru desa banyak diuntungkan. Karena di masa pandemi ini kan orang kembali kepada kesadaran untuk back to basic. Apa yang paling kita butuhkan di masa pandemi adalah kesehatan. Kesehatan itu dari mana? Ya dari makan makanan yang sehat. Makanan yang lebih sedikit paparan bahan kimia. Dan semua itu ada di desa. Sehingga semua industri itu turun, tapi sekarang industri pertanian justru naik. Sekarang orang kembali lagi bertani, orang kembali lagi bercocok tanam. Tanam apa yang kita makan dan makan apa yang kita tanam. Dan sehat. Gitu. Terus untuk BUMDes sendiri Pak Rudi, bagaimana sih inovasi-inovasi atau cara-cara untuk scale up, mengembangkan unit-unit usaha BUMDes di masa pandemi seperti ini? Jadi BUMDes kan harus lihat ini kondisi berubah sangat drastis. Paling tidak ada 3 hal yang berubah. Satu, sekarang peraturan berubah. Setelah ada Undang-Undang Cipta Kerja atau yang kita kenal dengan Omnibus Law, itu maka BUMDes jadi badan hukum. Nah, di satu sisi BUMDes akan punya banyak kemudahan. Harapannya setelah jadi badan hukum akan ada kemudahan dalam sisi permodalan, akan ada kemudahan dengan kerjasama dengan pihak ketiga, akan ada kemudahan untuk diikutkan program-program strategis pemerintah. Tapi di sisi lain juga akan ada konsekuensi terkait dengan badan hukum itu kan satu. Dan ini ketika sudah jadi peraturan, maka logika yang kita pakai adalah logika kelembagaan. Mau nggak mau, suka nggak suka, siap nggak siap, yang BUMDes harus mengurus badan hukum itu, tidak ada pilihan lain. Karena ini adalah aturan. Nah itu satu sisi. Nah yang kedua, dari sisi teknologi. Sekarang dengan pandemi ini mempercepat akselerasi
adopsi teknologi digital. Jadi semua desa sekarang mau nggak mau harus belajar juga menggunakan teknologi ya, dan ini ternyata kecepatannya luar biasa. Aksesnya, adopsi, adaptasinya itu luar biasa. Sekarang hampir semua orang udah familiar dengan memakai Zoom, Marketplace, memakai berbagai alat yang dulu kita berpikir mungkin akan terjadi 10 tahun ke depan. Dan terakhir, secara ekonomi ada terjadi pergeseran. Ada tren kalau dulu ini pasar ini yang hidup, yang jalan adalah pasar global, sekarang malah justru pasar yang lokal, yang mikro. Ya, jadi ekonomi rumah tangga itu naik, justru naik 50%. Jadi sekarang ini ada data itu kan 150 juta pengguna internet aktif. Dan baru 50 juta yang benar-benar memanfaatkan dari berbagai platform yang ada. Jadi ada 100 juta orang yang sebenarnya yang potensi. Ya, mereka udah punya duit, mereka udah punya smartphone, tapi mereka belum familiar. Nah, ini adalah pasar yang luar biasa karena mayoritas mereka ada di desa. Nah, tinggal BUMDes bisa nggak mengubah cara pandang ini? Mengedukasi masyarakat. Mengubah cara pandang dia sebagai misalnya, apakah dengan berbagai perubahan BUMDes masih pakai cara yang lama atau dia sudah sadar untuk memakai cara yang baru. Saya kira letak titiknya ada di situ. Bagaimana cara yang baru itu, Pak? Cara yang baru itu harusnya mengubah peran BUMDes yang dulunya jadi pelaku, kemudian sekarang harusnya jadi wadah. Jadi BUMDes tidak harus membuat produk yang baru, layanan yang baru, karena masyarakat kurang produksi. Itu udah, jadi masalahnya itu bukan di produksi. Masalahnya adalah bagaimana ini ada kolaborasi antar para pemain ini untuk membangun satu ekosistem ekonomi digital yang ada di desa. Nah, BUMDes punya peran strategis di situ. Kalau dia berpikir bagaimana menjadi wadah produk UMKM, produk pertanian, produk perkebunan, karena desa memiliki keunggulan dibanding dengan kota, yaitu apa? Dia bisa jadi produsen, sekaligus bisa jadi konsumen. Warga di kota ini hanya jadi konsumen. Dia kalau untuk memproduksi pangan nggak bisa. Nah, desa ini sudah jadi produsen. Kenapa dia berpikir jauh-jauh? Kenapa nggak menjadikan warga dia menjadi konsumen produk desa dia sendiri? Kalau nggak, produk desa sebelah. Ini akan jadi ekonomi yang luar biasa. Nah, ketika udah bicara soal desa sebelah nih, sekarang kan udah mulai banyak satu kawasan, kecamatan atau kabupaten atau yang membangun BUMDes bersama masing-masing. Termasuk kemarin kan bikin BUMDes bersama Indonesia juga itu. Cuman masih banyak yang belum paham bagaimana sih pola relasi, bagaimana membangun kerjasama antar desa, antar BUMDes yang baik gitu loh. Karena tadi ini masih banyak orang yang terjebak cara pandang yang lama. Kalau bisa jalan sendiri, kenapa harus jalan bersama-sama? Iya, jadi masih ada ego sektoral masing-masing gitu loh. Nah, tapi di kondisi sulit ini harusnya kan dibalik kan. Satu-satunya cara kita bisa selamat, bisa bertahan di masa sulit ini harus jalan bersama-sama. Nah, ketika orang udah muncul pemahaman itu, saya pikir akan terbuka, bahwa ini bukan pilihan, tapi ini satu-satunya jalan. Satu-satunya jalan untuk kita selamat. Karena apa? Tidak mungkin ada satu desa yang bisa mencukupi seluruh kebutuhannya sendiri. Mesti ada kebutuhan-kebutuhan yang harus didapat dari desa yang lain. Demikian juga sebaliknya. Nah, mulai dari kesadaran ini. Jadi ini sebenarnya bukan masalah teknologi, bukan masalah modal, bukan masalah peraturan, tapi mulai dengan membangun kesadaran bersama. Dan kesadaran itu kan muncul dari dalam diri kan. Artinya kalau desa-desa ini nggak sadar, peraturannya mau baru, teknologinya mau baru juga nggak akan ada perubahan. Nah, di sisi lain udah banyak desa yang sadar. Hampir 1.000 lebih tadi yang kita kumpulkan di scale up itu kan desa yang termasuk sudah sadar. Kalau mereka nggak sadar untuk berubah, nggak sadar untuk mau meningkatkan kapasitas, mungkin jelas dia nggak akan ikut program kita. 1.000 lebih. Ada 1.000 lebih kan di seluruh Indonesia. Ini menurut saya sign yang sangat positif kan. Nah, tinggal kesadaran itu sebagai titik awal kan. Tentu tidak cukup hanya dengan kesadaran. Ini perlu ada kapasitas. Iya, betul. Kapasitas itu kan ada perlu pengetahuan, ada perlu bagaimana jejaring, ada perlu teknologi. Nah, ini kita rangkum. Nah, BUMDes nggak bisa jalan sendiri untuk ini.
Karena untuk pengetahuan, jaringan, kemudian teknologi, itu ada pihak lain yang jauh lebih jago, yaitu di kampus, di industri, di konsultan, pendamping. Nah inilah yang kita coba buat sinergi, yang orang udah kenal dengan namanya A, B, C, GFM. Academics, Business, Community, Government, Fasilitator, dan Media. Nah ini kan orang sudah mulai kebayang ya bentuknya ya. Iya, betul. Contoh dengan BRI kita sekarang running 1000 inkubasi desa brilian. Udah jadi apa ya, satu model yang udah jalan 2 kali, ini lagi jalan yang batch yang kedua di 2021. Tapi sebelumnya kan orang nggak bayangin, ini kegiatan full online. Orang inkubasinya, pelatihannya online, pendampingannya online. Dulu kan di masa-masa sebelum pandemi nggak kebayang, tapi sekarang bisa. Nah, emang bisa kan. Tapi sekarang kenyataannya bisa. Orang banyak dapat manfaat dari materi-materi yang kita sharing online. Saya ketika ke beberapa tempat, mereka bahkan lihat tutorial dari YouTube. Itu kan perubahan yang menurut saya sangat positif. Dan sebelum pandemi kan Pak Rudi sempat menyiapkan gagasan pendampingan jarak jauh itu. Ya. Sebelum pandemi itu. Sebelum pandemi. Ya, dan tapi tidak diterima atau tidak berterima secara luas. Karena waktu itu belum dijadikan kebutuhan. Tapi begitu pandemi, sekarang itu satu-satunya pilihan kan. Nah, dan kita sekarang justru di masa pandemi bisa menjangkau lebih luas, bisa menjalin relasi lebih banyak. BRI itu 1000, kita sekarang ada kerjasama dengan Kedereka untuk scale up 1000 BUMDes dengan kampus. Itu melibatkan kurang lebih hampir 5.000 dosen dan mahasiswa. 5.000. Ada 5.000. Jadi 1.000 dosen dan 3.000 sampai 4.000 mahasiswa. Ini sedang proses ya, ongoing. Saya pikir ini akan ada satu masa yang nanti akan jadi penanda ya, bahwa di masa pandemi ini memaksa kita untuk ada banyak inovasi. Iya, betul. Ya. Wow, luar biasa lah. Mungkin obrolannya sampai situ dulu. Kita mungkin akan ngobrol di lain waktu, lain tema. Siap. Hari ini Pak Rudi juga banyak tamu, ngisi webinar. Terima kasih banyak Pak Rudi untuk inspirasinya. Masih ada pesan-pesan buat teman-teman pemuda kan, lah. Banyak anak muda. Ini penontonnya kan? Pemuda nih Pak Rudi. Jadi menurut saya sekarang momentum anak muda untuk kembali ke desa. Tidak harus secara fisik, tapi bisa secara pemikiran, secara konten. Karena desa, tidak ada desa yang tidak punya potensi. Tidak ada desa yang miskin potensi. Tapi desa itu miskin keberanian, inovasi, dan konten. Nah, saya sekarang mau menyampaikan ini bocorannya. Jadi, bagaimana mendorong banyak kontenpreneur di desa. Jadi, desa ini miskin sekali konten. Desa digital. Orang hanya pahami desa digital, smart village itu sekedar masang wifi, sekedar ini. Tapi kan ujungnya itu di konten. Ujungnya di konten. Nah, siapa yang meng-create konten? Apa gitu ya? Nah, selama desa ini kontennya dibuat oleh orang di luar desa, dia nggak akan pernah mandiri, nggak akan pernah berdaulat. Dibuat orang kota. Nah, karena bagaimana sekarang kita kuasa data gotong royong digital. Kuasa data dimulai dengan desa-desa menguasai datanya dia sendiri, memproduksi datanya dia sendiri, betul. Memproduksi kontennya dia sendiri. Nah, anak muda ini nanti kita fasilitasi, kita membuat sekolah menulis desa. Mas Subandi yang akan pegang itu. Nanti silakan kolaborasi ya, belum datang ya. Nanti itu yang akan kita launching dalam waktu dekat. Kemudian gotong royong digital. Apa itu gotong royong digital? Ketika masing-masing orang membuat konten, ya bagaimana ini konten ini bisa saling berjejaring untuk mengangkat, untuk viral lah gampangnya. Menarasikan desa lebih luas lagi. Ya, oleh orang desa. Oleh orang desa. Oleh orang desa. Nah itu. Kita tunggu gebrakannya. Ya. Berikutnya tak ajak Pandi deh ngobrol. Oke. Terima kasih. Mas Ipul, Sanggar Inovasi Desa selalu sukses, jangan pernah lelah. Mohon doanya. Membangun desa dari kreativitas dan inovasi. Terima kasih banyak Pak Rudi untuk inspirasinya. Sampai bertemu lagi di podcast desa berikutnya. Bye-bye.